Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Komunitas Mama Alifah, yang saya hormati Wakil Komunitas Mama Ajra, yang saya hormati Sekretaris Komunitas Mama Yaser, yang saya hormati Bendahara Komunitas Mama Gita. Kemudian yang saya hormati tim Nobel Banjarmasin, Bapak Agus Sutisna, selaku Koordinator Marketing Nobel Audiology Center. Yang saya hormati Bapak Imam Musli, selaku Koordinator Marketing Nobel Banjarmasin. Yang saya hormati Ibu Alpina Wahida Parisa, selaku Hearing Consultant Nobel Banjarmasin. Yang saya hormati Ibu Juliana Devi, selaku terapis EPT Nobel Banjarmasin. Yang saya hormati Ibu Saryani, selaku marketing Nobel Banjarmasin. Dan yang saya hormati seluruh orang tua hebat yang hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Nita Nabila yang akan memandu acara kita pada hari ini. Sebelum kita memulai acara, terlebih dahulu saya sampaikan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, pemaparan materi. Yang keempat, isoma. Yang kelima, foto bersama. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah para hadirin, kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara hari ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, acara halal bihalal komunitas orang tua anak istimewa Kalsel dengan tema memaksimalkan pendengaran dengan teknologi pendengaran yang tepat serta habilitasi yang harus dilakukan setelah memakai ABD atau CI resmi dibuka. Boleh tepuk tangan yang meriah. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Komunitas Orang Tua Anak Istimewa Kalsel dan juga Wakil Komunitas, Sekretaris dan juga Bendahara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka di sini dalam rangka halal bihalal komunitas orang tua istimewa Kalsel. Terima kasih saya ucapkan kepada para orang tua, guru-guru dan para terapis yang mau berhadir di acara ini, yang sudah mau mendukung dan memfasilitasi kepada Nobel Audiologi sehingga kita semua bisa berkumpul di sini. Saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara sekaligus Ketua Komunitas Orang Tua Kalsel. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Aku Semoga dalam acara ini kita bisa menambah ilmu buat bersama kita di rumah, saling berbagi informasi dan pengalaman. Demikianlah sambutan dari saya. Salah silap mohon dan maafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Ijana atas sambutannya. Kemudian sambutan yang kedua dari Ketua Pelaksana Acara Ibu Alvina Wahmidah Parisan. Kepada Ibu Pina dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Wahmidah Parisan. Baik, yang terhormat Ketua Komunitas Mama Arifah, yang pastinya komunitas orang tua istimewa di Barabai, yaitu ada Mama Yase, Mama Iqbal, Mama Akila, dan serta pada hadirin semua yang ada di sini. Oke, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat hidayahnya jualah kita bisa berkumpul di acara pagi hari ini. Halal bihalal komunitas orang tua anak istimewa Kalselten. Oke, tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin-tabiinnya, serta kita umatnya. Semoga mendapat rahmat dan syafaatnya pada nanti hari kiamat. Oke, para hadirin sekalian yang saya hormati, sesuai dengan tema kita hari ini, memaksimalkan pendengaran dengan teknologi pendengaran yang tepat serta habilitasi yang harus dilakukan setelah memakai ABD atau cochlear implant. Nobel senantiasa memberikan layanan one-stop solution, di mana tidak hanya menjual alat bantu dengar, kita juga sudah dilengkapi dengan pemeriksaan yang lengkap, mulai dari pemeriksaan dini bayi yang baru lahir sampai kepada lansia. Disertai juga dengan pemilihan alat bantu dengar yang tepat, fitting yang akurat, dan jangan lupa setelah diperiksa dan dipasangkan, alat bantu dengar itu harus mengikuti program habilitasi, terapi yang terprogram dan kontinuitas akhir kata. Tolong diingat ketika berbicara one stop solution, maka Nobel adalah the real one stop solution, di mana kami tidak hanya menjual alat bantu dengar saja, tetapi sudah dilengkapi dengan layanan FLT dan FPT, yang tidak semua hearing center pastinya yang bisa menyediakan itu. Oke, baik. Terima kasih. Segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pina atas sambutannya. Kemudian acara selanjutnya yaitu pemaparan company profile oleh Bapak Imam Musli selaku koordinator marketing Nobel Banjarmasin. Langsung saja kepada Bapak Imam Musli kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin sudah banyak ya belum yang belum kenal saya karena saya pemain baru. Ya, saya Imam Musli, saya koordinator marketing wilayah Kalimantan Selatan, Tengah, dan Timur. Sebelumnya terima kasih kepada MC telah memberikan waktu kepada saya. Berapa menit ya? Oke, saya sebenarnya problem perusahaan ini saya kira semuanya sudah tahu ya Nobel, karena saya lihat dari bapak-bapak itu nih kayak alumni pemain Nobel gitu ya. Ya, mungkin ada 80% di sini. Oke, Nobel Audio Center adalah salah satu perusahaan nasional yang bergerak di bidang hearing, pendengaran atau audiologi ya. Jadi kita bergerak di hearing, audiologi dan terebengek di sekitarnya. Jadi sebuah perusahaan, kita perusahaan di tingkat nasional dan ternyata kita mempunyai legalitas yang pasti. Jadi nama perusahaan sendiri adalah PT Nobel Jaya Mandiri, dan
owner sekaligus dedicatornya adalah Pak Reni Subrata. Kita berpusat di Jakarta, di daerah Jakarta Utara, Jalan Terusan Kelapa. Yang telah disinggung dengan oleh Mbak Vina tadi, bahwa Nobel memang benar, Nobel salah satu perusahaan hearing center yang mempunyai pelayanan yang lengkap dari hulu, bisa dibilang dari hulu sampai hilir ya. Karena apa? Yang pertama, Nobel juga bisa sebagai supplier atau menjual instrumen daripada alat-alat pelayanan seperti alat audiometri, timpano, alat screening, OAE, alat BERA. Kita juga menjual itu, gitu kan. Terus kita pun mempunyai pelayanan yang lengkap, mulai pelayanan pemeriksaan untuk dewasa, audiometri, timpano, dan untuk anak-anak screening OAE, BERA, dan ASR, plus ada AFT. Terus selain itu juga kita juga pengadaan atau menjual ABD, alat bantu dengar, dan cochlea implant juga. Selain menjual juga kita ada tab berikutnya, kita punya pelayanan rehabilitasi dengan terapi AVT. Terus yang paling penting juga kita menjual alat atau ABD dan sebagainya itu tidak jual lepas ya. Setelah jual kita nggak kita perhatikan, kita juga ada pelayanan purna jual seperti garansi, kita bisa menerima garansi perawatan suku cadang dan lain sebagainya. Adapun visi daripada Nobel adalah Nobel ingin menjadi pusat audiologi yang bertaraf internasional. Dalam hal apa? Dalam hal membantu menanggulangi mereka yang mempunyai gangguan pendengaran. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan pelayanan yang lengkap, pelayanan yang tepat dan terpadu. Adapun misi kita, yaitu kita memberikan pelayanan audiologi yang tepat dan akurat. Terus yang kedua, kita akan memberikan solusi bagi mereka yang atau yang ada gangguan dengar, dengan cara mendapatkan akses dunia pendengaran. Terus kita juga akan membantu memperbaiki kualitas hidup mereka yang mengalami gangguan dengar. Nobel akan membangun SDM yang profesional dan terdedikasi dalam ilmu audiologi. Nobel selain kita berjalan secara offline, kita juga sebenarnya secara online. Untuk offline, Bapak Ibu sudah ketahui kita ada di Banjarmasin, tetapannya di Banjarmasin di Kinibalu ya. Terus ada lagi pelayanan audiologi. Audiologi itu bisa diakses melalui digital, melalui HP bisa. Jadi mulai dari konsul, telekonsul, terus pemeriksaan secara online kita bisa. Terus, nah di sini mau saya terangkan deteksi dini gangguan dengar. Sebenarnya sebelum Bapak Ibu itu berpikiran untuk melakukan pemeriksaan ke kita ya, seperti tim up screening OA itu sebenarnya dalam hal sehari-hari sebenarnya kita bisa mendeteksi secara dini. Misal dalam keluarga kita mungkin suka sekali dengan suara keras, misal TV kalau nggak level 20 atau 30 nggak dengar. Setelah kita turunkan, mereka naikkan. Nah itu sebenarnya dari kita sebenarnya tahu berarti ada sesuatu nih dari anggota keluarga kita nih. Masa bagi kita 10 volume 10 bagi kita cukup, tapi bagi mereka 20-30 belum cukup. Nah, berarti itu salah satu
bisa kita kategorikan, oh berarti ada keluarga kita yang mempunyai kelainan atau gangguan di telinganya, di pendengarannya. Terus yang kedua adalah kurang jelas. Jadi bisa kita lihat mungkin di sekeliling kita waktu mendengar telepon misalnya. Berarti telepon itu nggak jelas kalau nggak pakai loudspeaker. Nah, karena mungkin dia dengar tapi kurang nangkapnya per kata, kurang mengena pakai loudspeaker. Nah, itu bisa dibikin patokan, wah mungkin ada sesuatu di pendengaran kita atau keluarga kita. Terus yang ketiga, sering memulai percakapan. Kadang ada kita ngomong sama mungkin anak-anak kita ada interaksi sama kawan, waktu dia bercakap ada pengen kadang apa tadi, nah ngulang-ngulang apa sih ya, itu sebenarnya mungkin bisa juga kita menangkap dari situ ya, wah anak kita mungkin ada juga gangguan gitu itu. Ada juga yang paling itu bingung sumber suara, dipanggil dia kadang menilik, panggil ke kiri dia ngeliling ke kanan dulu. Nah itu bisa juga. Terus deteksi bisa juga kadang sulit memahami pembicaraan. Mungkin secara empat mata, tapi waktu seperti rame-rame ini dia kurang bisa membedakan pada bising itu, nah bisa membedakan, bisa menangkap secara keseluruhan nggak bisa. Itu bisa juga dibuat patokan untuk mendeteksi gangguan. Dan yang sering terjadi ya ini ada perkembangan lambat dalam bicara atau speed delay. Itu biasanya hampir 80% tuh speed delay memang dipengaruhi dari faktor gangguan dengar. Nah, Bapak Ibu, ini adalah dampak gangguan dengar. Jadi jika anak kita atau keluarga kita ada terdeteksi ada gangguan pendengarannya, pasti akan nanti efeknya, dampaknya gangguan dalam berbicara, pasti itu. Kalau sudah ada gangguan dalam berbicara, nanti turunnya akan jadi kesulitan dalam berkomunikasi. Kesulitan berkomunikasi efeknya aktivitas terbatas, akhirnya akan merdiri dari lingkungan atau minder, akhirnya kualitas hidup turun. Ini adalah dampak dari gangguan dengar seperti ini. Nah, Nobel One Stop Solution Audio Service, jadi service Nobel lengkap dari hulu sampai hilir. Jadi tadi sudah saya singgung, jadi kita pemeriksaan lengkap mulai dari audiometri murni, audiometri tutur, play audiometri, AWE, BERA, dan IHSR. Fitting, kita juga menyediakan alat bantu dengar dan cochlear implant. Rehabilitasi, kita memakai teknologi AVT, jadi auditory verbal therapy. Layanan Nobel Audio Center yang selalu kita jalankan, terutama yang kita di Kinibalu ya. Jadi mulai pemeriksaan, terus konsultasi, pemilihan ABD dan fitting ABD. Habis itu pelayanan pernah jual, seperti biasanya beli baterai, terus ganti selang gitu kan, beli baterai, selang, kadang servis. Jadi itu karena ada hearing center yang lain tuh setelah jual ya udah lepas gitu loh, nggak nyediakan aksesorisnya, nggak nyediakan baterainya, mungkin ada seperti itu. Jadi kita ada lengkap, cuma itu garansi kita ada. Jadi yang saya singgung tadi, yang mengenai ideologi, jadi Nobel juga melakukan pelayanan by digital ya, jadi by handphone bisa. Jadi mau telekonsul, mau tes pendengaran online, mobile fitting, remote fitting, telerehab, online support bisa dilakukan secara digital pakai HP. Ya. Bisa telekonsul, jadi bisa langsung dilakukan, mau konsultasi mengenai ABD dan lain sebagainya di Nobel bisa lewat telekonsul. Kalau ini
pelayanan secara online kita ada. Jadi ada linknya. Nanti misal jarak ibu di Berabai, kita di mana di Berabai ya. Jadi kita kasih linknya untuk tes pemeriksaan bisa. Tapi ini masih terbatas untuk dewasa ya, untuk audiometri ya. Kalau anak-anak masih belum. Jadi misal malas kebagian di Balu, saya mau tes cek pendengaran Pak, audiometri misalnya. Udah kita kasih linknya, tes sendiri, asal HP-nya ada paket gitu kan. Nah, nanti hasilnya langsung terkirim langsung ke pusat, dilaporkan ke kita. Oh, ketemu gangguannya ringan, sedang, berat, ketemu di situ. Ya. Nah, terus kita juga ada pelayanan mobile fitting. Jadi kita bisa melayani pemakaian APD, jemput bola. Jadi kita bisa ada home visit ke rumah, bisa. Misal biasanya ini terjadi orang-orang yang sibuk ya, nggak ada waktu sedetik pun untuk ke Nobel ya, apalagi jauh lagi gitu kan. Tapi kita masih terbatas untuk dalam kota dulu, kota Banjarmasin sama Banjarbaru, Martapura. Kita masih bisa home visit untuk melakukan fitting. Tapi dengan dengan catatan apa? Hasil audiometri sudah ada. Jadi kita datang tinggal setting. Seperti itu. Mungkin nextnya Berabai lah nanti. Kalau Berabai-nya nanti bisa saya luangkan lah. Sebulan sekali ke sini untuk fitting APD gitu kan. Ini ya. Terus remote fitting gimana? Remote fitting itu gini, sama sebenarnya seperti APD. Misal bapak ibu Berabai karena kerja di tambang nggak bisa izin, anaknya sudah beli APD, nggak bisa masangkan ke sana, bisa kita kirimkan ke Berabai, nanti kita pakai namanya remote fitting ya Bapak ya. Jadi nanti kita jelaskan melalui online. Oh caranya gini loh, cara makainya, caranya masangnya, ya, dan sebagainya. Dari jarak jauh, kerjanya di sawit ya, tidak bisa datang, kita lakukan seperti ini. Dan mereka bisa gitu. Telerehab pun sama, biasanya rata-rata terbentur jarak dan waktu. Jadi memang kalau memang nggak bisa datang secara fisik ke Kini Balu, kita bisa melakukan telerehab atau FIT melalui online gitu ya. Oke Bapak Ibu, Nobel ada 41 cabang di Indonesia ya. Ya, itu terbagi dua, ada 21 cabang itu independen. Maksudnya independen itu berdiri sendiri ya, punya kantor sendiri ya. Kita mulai ada mulai dari Sumatera sampai Makassar. Kalau Papua belum ya, sampai segitu. Ada 20 cabang kerjasama dengan rumah sakit. Kantor pusat kami ada di Grand Orange Junction Blok C 08, terusan Kelapa Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jadi kalau nanti ada jalan-jalan ke Jakarta bisa mampir di pusat kami ya, itu. Dan kita juga melakukan di marketplace ya. Dari situ nanti mungkin Bapak Ibu pengen mau beli baterai kah atau APD, ganti APD kah, dan lain sebagainya, kita bisa klik langsung di online kami. Ada tokopedia.com, Nobel Audio Center atau Shopee. Kabar-kabarnya kalau lihat online lebih murah katanya, bener ya. Kalau misal ya lebih murah ya, nanti bisa dicoba sekarang itu online ada, bisa di copy, apalagi bisa diantar langsung ke rumah kan, enak ya itu. Sudah dianu Bu? Nah ini sudah dianu belum? Nanti misal perlu baterai, misal contoh harga baterai di tempat kami kan itu berapa Mbak Bina? 60. Pian dari sana ke sini naik belum bensinnya kan cuma 60, baru satu baterai. Pian langsung klik dari rumah, Shopee kena berapa? 35. Pingin yang mana, pian online atau offline? Tapi kalau niatnya mau jalan-jalan ke Dotamul ya nggak apa-apa lah, sekilan mampir itu kan itu ya. Ini yang Shopee sama Tokopedia. Dan sekarang memang setelah ada muncul ini orang-orang yang beli aksesoris sekarang mulai berkurang. Jatah kami rata-rata ngambil langsung dari Shopee ya itu. Nanti ibu buktikan nanti ya itu. Oke, mungkin itu yang dari saya, profil kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Nanti untuk selanjutnya kami sampaikan terima kasih. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Imam atas penyampaiannya. Mari Bapak Ibu kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Imam.
Bapak Ibu. Oke, sebelum ke materi selanjutnya, saya mau cek dulu nih semangat dari peserta. Bapak Ibu, masih pagi ini kita, kalau misalkan saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu bisa bilang pagi luar biasa seperti itu ya. Oke, saya mau cek dulu nih semangatnya. Selamat pagi, pagi luar biasa. Oke, sekali lagi. Selamat pagi, pagi luar biasa. Oke, keren banget nih. Semangat dan antusias dari Bapak Ibu semua. Gimana? Sudah siap untuk masuk ke materi pertama kita? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah siap? Bagaimana materi kita? Apakah sudah siap? Siap. Oke. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu pemaparan materi dari para narasumber kita. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama yaitu tentang pemeriksaan yang akan disampaikan langsung oleh Dirjen Konsultan Nobel Banjarmasin, Saudari Alvina Wahida Parisa. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Kita masuk kepada materi pertama, yaitu alur penata laksanaan gangguan pendengaran pada anak dan pada orang dewasa. Oke. Di sini saya tampilkan dulu analogi proses mendengar. Jadi ini di sini ada daun telinga, jadi suara atau bunyi itu ditangkap oleh daun telinga, lalu masuk ke lubang telinga menuju telinga tengah. Nah, di situ gelombang bunyi tadi memasuki telinga tengah, lalu gendang telinga bergetar, menyebabkan tulang inkus, melius dan stapes juga bergetar lalu diteruskan ke telinga dalam. Nah, di gendang telinga masuk ke telinga dalam, lalu getaran bunyi tersebut yang menyebabkan cairan di rumah siput yang di sini bergetar dan membuat sel rambut menghasilkan sinyal listrik. Nah, lalu sinyal listrik tadi diteruskan lagi ke otak melalui saraf pendengaran dan diartikan oleh otak sebagai suara atau bunyi. Nah, oke. Jadi begitu untuk secara garis besar analogi dari pendengaran kita. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada tingkatan gangguan dengar, tapi nggak jelas ya. Oke, nah, nah, jadi tingkatan gangguan dengar itu pun ada banyak kategorinya. 0 sampai 20 dB di area bicara itu kita normal, 0 sampai 20 dB, lalu 21 sampai 40 dB itu ada di kategori penurunan ringan. Lalu di 41 sampai 70 dB itu ada di kategori penurunan pendengaran sedang. Nah, biasanya kalau untuk penurunan sedang ini sudah kita arahkan untuk pemakaian alat bantu dengar. Lalu selanjutnya di tingkat volume 71 dB sampai 90 dB itu sudah memasuki penurunan kategori berat. Nah, lalu di 91 sampai 100 ke bawah itu sudah memasuki kategori penurunan sangat berat atau profor. Nah, itu sudah sangat minim sekali untuk sisa pendengaran yang ada. Di dalam gambar diagram pun di 100 dB itu dia hanya bisa mendengar suara-suara keras seperti petasan, bunyi gitar yang nyaring, bunyi bor, hanya bisa mendengarkan suara itu. Apalagi
Kalau mau mendengarkan suara percakapan di 20 dB itu sudah sangat susah. Barangkali untuk tingkatan gangguan dengar seperti itu, saya lanjut ke slide berikutnya. Gangguan pendengaran pada anak yang banyak kita jumpai biasanya gangguan pendengaran dari lahir, bawaan lahir ya, yang disebut juga sebagai tuli kognital atau gangguan pendengaran SNHL, sensory neural hearing loss. Nah, itu banyak faktor pendukungnya. Beberapa pada saat kehamilan, yang pertama ada terdeteksi virus TORCH atau yang biasa kita sebut rubella. Nah, atau pada saat kelahiran anak itu mengalami berat badan BBLS itu apa sih? Berat badan. Ya, iya, berat badan lahirnya di bawah 1.500 gram. Nah, kayak bayi prematur, atau dia pernah aspeksia, pernah panas tinggi sampai kejang, itu juga faktor pendukung. Nah, atau bisa jadi karena bawaan genetik keturunan. Nah, habis itu ada juga faktor resiko lainnya seperti misal pernah riwayat rawat inap kah, kimia masuk yang banyak, atau benturan keras kah, yang sampai pendarahan, itu juga faktor pendukung. Nah, di sini di slide berikutnya ada gambaran untuk usia kronologis anak pada saat didiagnosa dan penanganannya. Jadi 90% perkembangan otak pada anak umur 3 tahun pertama itu kehidupan terjadi. Jadi ini makanya sering disebut golden age. Pertumbuhan pendengaran anak itu sebaiknya dilakukan pada saat sebelum dia umur 3 tahun, harusnya ya, karena di bawah umur 3 tahun itu dia masih golden age, jadi perkembangannya itu masih ada, jadi masih bisa kita rangsang sama alat bantu dengar atau cochlear implant. Jadi semakin cepat atau semakin dini penanganannya itu semakin bagus seharusnya. Oke, alur proses pemeriksaan. Di sini biasanya pertama-tama saya otoskopi dulu, lihat serumen atau gendang telinganya apakah berlubang atau tidak. Baru kita biasanya kalau untuk anak itu ada namanya pemeriksaan FFT. Biasanya itu ada FFT aided atau FFT unaided. FFT aided itu sendiri FFT atau evaluasi hasil pendengaran pada anak yang sudah pakai ABD. FFT unaided itu evaluasi pendengaran pada anak yang belum pakai ABD. Itu nanti ada dijelaskan di materi berikutnya yang lebih lengkap. Berikutnya ada pemeriksaan timpanometri buat periksa telinga tengah, apakah ada cairan, ada curiga telinga tengahnya ada cairan atau tidak. Yang berikutnya ada namanya pemeriksaan OAE. Itu sama seperti biasa yang kita lakukan untuk pendeteksi dini bayi baru lahir, itu mau lihat fungsi rumah siputnya apakah berfungsi dengan normal atau memang ada kecurigaan melemahnya fungsi rumah siput. Itu dari hasil OAE. Yang berikutnya untuk pemeriksaan BERA atau ASSR, itu juga sama. Habis dari OAE kita periksa BERA atau ASSR untuk mengetahui ambang dengarnya di mana. Apakah tadi masih dalam kategori ringan kah, normal kah, berat kah, sampai sangat berat. Itu ada di hasil BERA atau ASSR. Lalu ini biasanya ada play audiometri. Ini ada catatan kalau untuk play audiometri ini, kecuali anak tersebut sudah mengerti perintah. Kan kalau play audiometri itu sudah termasuk pemeriksaan subjektif, jadi menurut respon dari anak itu sendiri tanpa dibaca langsung oleh alat. Makanya biasanya kalau untuk anak kita lebih
memilih pemeriksaan objektif yang lebih akurat karena kan langsung diperiksa sama alat gitu. Oke. Nah kalau untuk dewasa biasanya sama, pertama otoscopy, yang kedua kita ada namanya tes penala. Secara garis besar tes penala itu cuma dipakai garpu penala, dipukul gitu ya. Nah habis itu ada audiometri nada murni, audiometri tutul, pemeriksaan timpanometri, OAE atau BERA itu kalau misalkan pada orang dewasa itu lagi sakit, kalau misalkan yang tidak bisa dalam mengikuti respon dari kita, jadi disuruh tidur juga untuk pemeriksaan dengannya, tapi itu dengan catatan kalau orang dewasa itu atau lansia itu tidak bisa duduk tenang, audiometri, pencet tombol tidak bisa, jadi dalam keadaan sakit kah, jadi baru kita bisa menggunakan opsi OAE atau BH. Nah, setelah itu, nah ini gambaran pemeriksaan otoskopi untuk mengecek liang telinganya, keadaan serumen pada telinganya, dan memberan timpani atau gendang telinga. Nah, di sini ada penjelasan jenis pemeriksaan pendengaran. Ya, yang pertama ada objektif. Secara garis besar itu ada objektif dan subjektif. Jadi objektif itu artinya dia hasilnya berdasarkan dari pembacaan alat langsung tanpa dari respon si pasien, seperti pemeriksaan timpano, OAE, BERA, dan ASSR tadi. Nah, kalau subjektif dia hasilnya itu berdasarkan respon dari si pasien, seperti audiometri nada murni atau FFT tadi. Kan kalau FFT nanti anak itu berada dalam suatu ruangan kedap suara, diberi suara, apakah ada respon atau tidak, itu namanya subjektif. Nah, berdasarkan respon dari pasien. Nah, ini pemeriksaan timpanometri untuk mengetahui kondisi telinga tengah, hasilnya seperti itu. Nah, di sini ada hasilnya kita tunjukkan. Jadi dalam timpanometri itu ada beberapa tipe hasil. Ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Itu ada artinya masing-masing. Intinya buat melihat apakah ada kecurigaan cairan atau tidak, yang biasanya mempengaruhi kemendengaran juga. Biasanya keluhannya mendengung kah. Nah, itu bisa dilakukan pemeriksaan timpano dulu. Biasanya kalau mendengung itu ada cairan di telinga tengah. Karena apa? Biasa pilek. Nah, hati-hati ibu bapak yang biasa pilek, punya alergi, bangun pagi wahin-wahin. Nah, itu nanti biasanya untuk jangka panjangnya telinganya mendengung. Saya beberapa kali banyak menemui pasien seperti itu. Saya mbak waktu bangun tidur pasti wahin-wahin sampai akhirnya mendengung, dan akhirnya dengung itu mendominan dari suara luar. Akhirnya ambang dengarnya turun karena si dengungnya mengganggu. Nah, itu warning gitu. Jadi periksa timpanometrinya, kalau misalkan timpanometrinya menunjukkan hasil ada cairan, itu bisa dikonsultasikan lagi ke dokter THT buat diperiksa atau diberi obat lagi. Tapi kalau dibiarkan itu bisa mengganggu, nanti akhirnya ambang dengarnya, sarafnya juga turun. Jadi jangan disepelekan yang kayak mendengung, oh ini mendengung ada yang menyambat. Bukan sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan mendengungnya secara terus menerus, ada lagi continue gitu. Nah, oke, yang kedua itu pemeriksaan objektif atau seperti OAE. OAE itu seperti saya yang tadi jelaskan di awal, mengetahui fungsi sel rambut di bagian luar koklea atau rumah siput. Biasanya OAE ini kalau dokter anak atau orang tua yang paham atau
mengerti gitu. Biasanya ini langsung di screening pada saat umur bayi 3 bulan. Jadi udah ada apa ya, gambaran gitu, udah ada persiapan deteksi dini. 3 bulan lahir pertama itu harusnya sudah OAE dulu. Jadi tahu dulu apakah dia reaper atau pas. Kalau misalkan reaper, nanti continue lagi 3 bulan berikutnya, periksa lagi OAE sampai umur 1 tahun baru ke BERA. Kalau misalkan memang reaper terus. Dan di faktor pendukung lain seperti di rumah tidak respon bunyi bayi tersebut, nah itu sudah warning seharusnya, tanpa harus menunggu anak itu udah berusia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Oke, yang berikutnya, nah ini ada penata laksanaan pemeriksaan objektif yaitu BERA dan ASSM. Jadi BERA itu seperti yang kita ketahui ya mama papa, keadaannya anak itu harus tidur dengan nyenyak. Nanti dipasang sounding di telinga, di dahi, di pipi, baru kita jalankan alatnya. Nah, di sini ada hasil dari BERA, gambaran hasil dari BERA yaitu munculnya puncak gelombang 5. Nah, kalau misalkan dari hasil BERA, mungkin bapak-bapak di sini udah tahu ya hasil BERA gambarannya gimana. Jadi sebenarnya BERA itu mau lihat gelombang 5. Kalau misalkan gelombang 5 itu muncul pada volume tertentu, berarti dia bisa dipastikan dengar di volume itu gitu. Tapi kalau misalkan maaf yang hasil BERA-nya datar flat itu, berarti gelombang 5-nya atau alatnya tidak membaca adanya saraf pendengaran yang aktif di volume itu gitu. Oke, yang berikutnya pemeriksaan subjektif seperti FFT. Nah, jenis FFT tadi ada unaided atau aided. Ini biasanya kalau FFT itu, nah apalagi dengan bapak-bapak di sini anak-anak yang udah pakai ABD itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Walaupun kita terkendala jarak ya, Barabai, Banjarmasin, dari Amuntai, di sini Balangan. Sebenarnya FFT itu sangat-sangat penting. Karena apa? Karena kita ya ABD atau teknologi pendengaran yang sudah kita pasangkan pada anak kita itu perlu dipantau sampai di mana dia sudah bisa mendengar. Nanti korelasinya lagi sama kesehariannya, dia sudah bisa menangkap kata apa, huruf apa. Nah, itu pun nanti kalau misalkan FFT-nya rutin, itu bisa kita setting lagi di mana kurangnya. Nah, itu makanya biasanya para terapis di rehabilitas itu juga menyuarakan sangat untuk FFT ini. Karena ya kita kalau misalkan tidak ada pengawasan ke anak itu ya kita juga nggak tahu si anak ini di mana sudah, FFT-nya di mana. Kalau misalkan nggak ada perkembangan anak kita juga nggak tahu di mana perkembangan terakhir gitu kan, yang mau kita arahkan kemana. Oh, kalau kita tahu pemantauannya FFT terakhirnya masih di 70, di mana kurangnya terapinya link sikson ya, ada kan ya 6 link siksonnya dapatnya di mana saja, itu bisa kita korelasi nanti ke settingannya tergantung dari saran terapisnya lagi. Nah, ini gambaran untuk pemeriksaan subjektif pada orang dewasa. Jadi itu ada play audiometri di dalam ruangan kedap suara, kita kasih headphone, kita instruksikan kepada pasien kalau dengan dengar suara Bapak tekan. Sekecil apapun suara yang didengar Bapak tekan. Nah, itu biasanya untuk pengerjaan play audiometri. Maaf, sampai jam berapa saya? 11. Jam 11. Nah, jika anak dengan kecurigaan gangguan pendengaran, maka perlunya kerjasama dengan pertama tentunya dokter anak, dokter THT, psikiater. Kenapa psikiater? Karena memang maaf ada beberapa anak yang perilakunya mungkin fokusnya yaitu perlu bukan hanya fokus ke pendengaran.
Terapi medikal seperti terapi EVT pendengaran atau terapi bicara. Nah, ini deteksi dan intervensi pendengaran sejak dini. Yang pertama, screening pendengaran boleh dilakukan OAF pas umur pertama 3 bulan anak lahir. Evaluasi pemeriksaan pendengaran lakukan lagi kalau misalkan anak udah umur 6 bulan atau 9 bulan, OAF lagi sampai bisa tahun, biasanya kalau BA atau ASSR kalau misalkan hasilnya masih refer. Pas pun harus dikasih BA untuk by data gitu, membuktikan bahwa anak ini tidak ada gangguan pendengaran. Intervensi dini teknologi pendengaran kalau memang ada ambang dengar yang kurang. Nah, alat bantu dengar, kita masuk ke materi alat bantu dengar. Alat bantu dengar Cek dulu pertanyaan aja supaya nggak terlalu banyak pertanyaan duluan. Mana yang tadi Oke, sebelum masuk ke materi alat bantu dengar, nanti kan tak jelasin ada alat bantu dengar itu ABD, alat bantu dengar atau IPAN Korea. Sebelum masuk situ di materi pemeriksaan, ada yang ditanyakan kah Bapak Ibu? MC tolong. Oke, sebelum kita lanjut ke materi sebelumnya, di sini kita akan adakan sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa aja untuk acungkan tangannya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan untuk materi pemeriksaan? Ada hadiah ya? Oke. Ada hadiah nggak? Assalamualaikum. Baterai Pak. Anak Nunio 2 tahun pembelian alat dari brand sebelah, 1 tahun yang mau baru pakai alat. Apakah anak Nuni harus tes ulang ASSR atau perlu FFT aja? Soalnya kan sudah terpasang alatnya keduanya dalam minggu terakhir. Terima kasih. Jadi mau siapa? Tes ulang enggak? Tadi ada pengguna alatnya, kalau mau pakai alat lagi, apakah perlu tes ulang atau enggak? Enggak kan ya? Pakai bantu alat bantu. Oke, Mama Azam, terima kasih. Gimana, anaknya udah pakai APD 2 tahun, baru rutin, 2 tahun, konsistennya dalam 6 bulan terakhir. Sudah pakai 12 jam lebih? Belum, baru berapa? 7 jam, oke baik. Nah, oke saya jawab. Apakah perlu pemeriksaan screening pendengaran lagi atau hanya evaluasi NLP? Sebenarnya kalau sudah hasil awal di BH, maaf pendengarannya di berapa? Kiri 90, kanan 100, masuk kategori sangat berat ya, perokok. Nah, sebenarnya untuk ambang dengar itu sendiri sifatnya ya di situ aja, apalagi sudah mencapai kategori sangat berat. Nah, dia ambang dengar itu minim sekali untuk membaik, apalagi normal misalkan maaf. Tapi kalau untuk dia terus menurun itu ada pasti kalau tidak dirangsang dengan stimulus alat bantu dengar. Nah, untuk Azam ini hanya perlu efektif terus rutin. Selagi dengan catatan dia sudah pakai alat bantu dengan memenuhi target 8 jam sampai 12 jam efektif rutin, di mana kurangnya dari hasil BH 90 dan 100, FFT-nya nanti naik berapa dB, sampai nanti korelasinya ke pembelajaran bicaranya, sudah keluar kata apa, susahnya di mana, itu balik lagi nanti terus berkaitan dengan settingan ABD, Bu. Nah, Ibu koordinasi lagi nanti sama si penjual ABD tadi. Nah, FFT aja terus. Untuk screening awal tidak perlu lagi.
karena memang untuk ambang dengan itu ya sifatnya di situ aja karena sudah si rumah siputnya yang rusak. Mbak Wina, mungkin saya menambahkan. Boleh. Contoh hasil DNA. Mau maju pegang hasil periksanya? Oke, boleh ditunjuk dilihat. Pertama lihat hasil kalau itu agak dulu ya. Ada nggak? Buat apa ini? Komunitas. Oh, oke, baik. Hasil WAE ada nggak kira-kira? Nah, yang itu timpano. Oke, itu WAE kan? Oke, pertama WAE kepada ibu-ibu yang pegang hasil periksa ada di HP-nya dicek juga. OAE itu singkatannya otoakus. Jadi kan pertanyaannya adalah perlu nggak tes ulang? Kita bedah aja. Otoakustik emission dari singkatannya berarti yang dicek itu emisi. Kalau ada yang bawa kendaraan ke sini, motor sama mobil itu pasti ada emisinya. Jadi yang dicek sama OAE itu adalah emisi gerakan dari rambut yang ada di rumah siput. Gerakannya semakin kecil gerakan di rumah siputnya, maka OAE-nya akan semakin besar kemungkinannya refer. Karena ketika dengar suara, rambut itu bergerak. Kalau normal rambutnya, gerakannya itu emisinya bakal banyak yang ditangkap, jadinya pas. Konsep dasarnya itu. Terus gimana kalau ada suara bising? Yang awalnya bagus bisa jadi jelek. Kenapa? Outside sound atau suara dari luar itu lebih besar daripada suara dari dalam. Probe yang dimasukin ke lubang anak ketika pemeriksaan WAE itu ada tiga lubang. Lubang pemberi stimulus, lubang untuk menangkap stimulus, sama satu lagi saya lupa. Cuma kalau lubang penangkap stimulusnya itu misalnya agak longgar terus suara dari luar ikut masuk, itu bisa jadi distorsi. Nah, satu lagi maaf, lubang untuk menangkap suara dari luar. Jadi ada lubang penangkap suara dari dalam, dari luar, dan pemberi stimulus di dalam probe yang masuk ke lubang telinga anak. Nah, di situ itu menggambarkan suara noise-nya berapa, suara internal noise-nya berapa, sama yang dikasih berapa yang Mbak Vina ya. Jadi misalnya di situ tuh suka kebaca di printan itu ada noise floor-nya berapa. Kalau noise floor itu artinya noise dari luar. Kalau yang dimunculkan di bar kan ada dua tuh, warna biru sama warna abu-abu, warna merah sama abu-abu. Itu artinya warna biru itu untuk telinga kiri, abu-abu itu untuk noise floor dari luar. Berarti suara internalnya lebih baik daripada suara floor-nya. Bisa dikatakan pas, berarti pendengaran kondisi rumah siputnya normal. Jadi dalam menentukan perlu atau tidaknya WAE ulang bukan berdasarkan usia anak semakin bertambah, tapi hasil sebelumnya sudah valid atau belum. Karena biasanya dicek di situ. Jangan sampai anak misalnya normal atau kondisinya tidak terlalu berat, atau katakanlah misalnya memang normal lah, karena bedanya normal sama enggak kan. Kita WAE ternyata sisinya liver, dianggap gangguan pendengaran. Padahal noise floor-nya lebih besar daripada noise internal karena diperiksanya di lingkungan yang bising. Itu salah satu indikasi. Makanya untuk pemeriksaan anak-anak, mohon maaf kalau kami agak kita nggak pernah bisa melayani pemeriksaan pada anak-anak yang berdiri sendiri. Saya hanya mau WAE aja lah, budget saya cuma segitu. Lah kalau hasilnya liver, yang periksanya maaf misalnya, ya udah tinggal periksa selesai karena banyak pasien. Berisik dari luar misalnya. Kemarin aja gara-gara grounding kita berdebat habis ya. Diomelin satu-satu gitu. Gara-gara kabel grounding, gara-gara cuma EEG doang gitu nggak bagus. Karena ya pemeriksaan bagus akan memunculkan analisa yang bagus juga kan gitu ya. Jadi menentukan kita perlu atau tidaknya pemeriksaan bukan berdasarkan bertambah usia, kita perlu periksa dengan harapan adanya perubahan. Selama kita memantau perkembangan anak dengan program terapi berjalan, efektif berjalan, kita nggak akan pernah lolos kok dari pemantauan.
even sekecil apapun perubahan, bahkan kitanya sendiri yang menyarankan, loh kok ini minggu kemarin dia nggak kecapek, sekarang tiba-tiba dia kecapek semua, jangan-jangan pendengarannya membaik, berak ulang. Karena perubahan dalam waktu 1 minggu itu signifikan kalau dari ilmu Mbak Devi misalnya. Karena biasanya perkembangan, bukan kita mendoakan nggak berkembang, bukan, perkembangan kan realistis juga ya gitu ya, sesuai dengan target. Tapi bisa tiba-tiba, loh kok ini anaknya terus nangis pakai alat, terus nggak pakai alat pun dia respon, berak ulang. Pemantauannya seperti itu gitu. Jadi sekali lagi itu untuk OAE, coba Mbak Vina ke berak. Ini kebanyakan berak nih yang bikin garuk-garuk. Nah, berak itu biasanya kita suka sungkan menyarankan berak ulang karena parameter yang kita gunakan bukan parameter hasil kita sendiri gitu ya, parameter standar internasional yang kita pakai. Pertama, yang harus kita pastikan ketika mau berak, biasanya kita selalu riuh itu adalah ngecek EEG ya Mbak Vina sama grounding. EEG itu biasanya berpengaruh pada nanti hasil pemeriksaannya. Di sini hasil pemeriksaan beraknya agak bagus gelombangnya gitu ya. Cuma kalau gelombangnya itu memusingkan, karena kita biasanya hasil EEG ini berpengaruh pada hasil nanti ujungnya gitu ya. Kalau EEG-nya nggak bagus, EEG itu biasanya menentukan dia tenang atau tidak ketika ditempel ya. Nah biasanya hasilnya ada 2. Nanti Mbak Vina tambahkan mungkin ya di gambar. Hasilnya ada 2. EEG-nya bagus, biasanya gelombangnya itu jelas apakah ada gangguan atau tidak, karena yang dinilai adalah gelombang 5 sampai 7 milisecond ya. Jadi kita ada ukuran tuh, kalau gelombang muncul di 5 sampai 7 milisecond gelombangnya bagus, maka kemungkinan itulah responnya di berapapun desibel. Tapi kalau gangguannya pilek yang Mbak Vina tadi sampaikan, ada sinus atau apa yang ada di telinga tengahnya terganggu, biasanya gelombangnya delay ke 7 sampai 9 milisecond. Wah ini kemungkinan ada pilek atau ada cairan di telinga tengahnya. Itu nggak apa-apa sebenarnya, gelombangnya delay karena terganggu dengan cairan. Artinya suara yang ditembak ke dalam rumah siput, ke syaraf, terhambat di telinga tengah, jadinya lambat nyampe ke dalamnya. Kalau ada gangguan konduktif biasanya. Cuma kalau gangguannya ternyata dia muncul di 5 sampai 7 milisecond, itu guna gelombang 5, oke, itu respon benernya di berapapun intensitasnya. Tapi kalau gelombangnya kayak gelombang radio, terus ada yang menentukan di situnya gelombang 5, itu yang bahaya. Itu biasanya disebabkan karena EEG-nya nggak tenang, kondisi anak tidurnya mendengkur, atau kondisi tidur anaknya nggak nyaman gara-gara mungkin dia kurang tidur nggak pakai sedatif. Biasanya ada artefak, orang yang nggak paham penentuan gelombang 5 ditempel lah gelombang 5 di situ. Itu yang kebanyakan terjadi gitu. Jadi parameter itu yang menyebabkan kenapa beraknya itu berak false, bukan berak yang clear. Mungkin Mbak Vina ditambahkan ya mengenai kenapa kita nempelin gelombang 5, kenapa gini, kenapa gitu. Ada juga yang kadang-kadang datang, kayak kemarin ada satu case di mana pasien itu diminta untuk, maaf ya, untuk berak ulang sebelum dia pakai alat. Jadi saya mengirimkan hasil pemeriksaan ke dokter, dokter minta berak ulang karena dia mendapatkan hasil berak dari dokter syaraf, di mana ditempel saja gelombang 5-nya di posisi 10 milisecond, padahal nggak akan pernah ada gelombang di atas 10 milisecond. Berbahaya karena kelihatannya dari 1 sampai 8 flat gitu, tiba-tiba 10 gini gitu. Nah disangka itu gelombang 5, itu nggak akan pernah ada gelombang 5. Karena di atas 9 milisecond setahu saya kalau ada gelombang itu namanya PAM, post auricular muscular, gerakan belakang sini menyebabkan adanya gelombang. Itu kenapa anak dipaksa tidur atau anak yang sudah paham diperiksa berak dipaksa tidur, dia pura-pura tidur, di sininya ini ada gerakan, jadinya di atas 10 milisecond ada gelombang, itu ditembak jadi gelombang pendengaran, kan bahaya. Bisa-bisa wah anak saya normal kok sampai 20, padahal dari 1 milisecond sampai 8 itu flat. Akhirnya yang terjadi apa? Telat penanganan. Pas dibilang wah ini gelombang 5 terdeteksi sampai 20, dokternya bilang oh nanti juga bisa bicara, ini sama kayak anak normal malas ngomong. Ditungguin sampai 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun nggak ngomong, ternyata dicek ulang hasilnya 100 desibel, kita salah berjamaah. Akibatnya penanganan pada anak terlambat, pakai alat bantu dengar pun tidak maksimal gitu. Mungkin tadi Mbak Vina tambahkan sedikit ya, nggak bisa dimunculin soalnya.
mungkin dilihatin situ gelombang 5 itu posisinya di mana, dan biasanya kita periksanya dari mulai intensitas berapa kalau normal, dan dari kalau gangguan dari intensitas berapa. Ada nggak? Ya ini di sini aja, yang ini aja. Nah, sambil berdiri ditunjukin ke situ. Vina, ayo dong. Yang ini. Gelombang 1 itu antara berapa sampai berapa, gelombang 5 berapa sampai berapa. Milisecond. Nah, ya udah. Oke. Nih di sini contohnya ya. Simpelnya ini hasil berak. Nggak kelihatan ya. Tapi di sini biasanya muncul ini 1, 2 sampai 10 biasanya. Nah, ini yang kita nilai. Kalau gelombang 1 itu muncul dari 1 sampai 3. Gelombang 1. Apa itu gelombang 1? Biasanya tahapan paling dangkal proses syaraf pendengaran. Yang kita nilai biasanya gelombang 5. Yang kita cari kalau pemeriksaan berak, kenapa sih Mbak itu suka liatin terus di laptop? Yang kita cari itu ini sebenarnya, gelombang 5. Jadi suka ada tulisan ambang pendengaran terdeteksi di intensitas 80. 80 itu yang ditandakan gelombang 5. Ya. Kira-kira Mama Azam dan semuanya untuk periksa clear ya, perlu atau tidaknya. Jadi pahami dulu. Mungkin ya saya paham, mungkin enggak. Wah, ini langsung paham enggak. Cuma tolong selalu keep hasil periksa. Kalau misalnya memang ada hasil periksa, baik di Nobel atau enggak, segera kirim ke Mama Alifa dan rekan-rekan semua hasil pemeriksaan. Coba kita lihat mana yang kira-kira perlu periksa ulang, mana yang enggak. Oke, kan jauh-jauh ke sini ngapain kalau nggak ada yang mau dibawa pulang ya? Capek, bensin loh, mahal lagi sekarang. Ngantri lagi kan ya? Hujan lagi tadi pagi ya. Ya, jadi nanti tolong dicatat, dikirim semuanya yang hadir sekarang tanpa kecuali, kita lihat mungkin nggak untuk kita periksa ulang. Ibarat kata kalau dokter gimana mau ngasih obat yang tepat kalau sakitnya aja nggak detail apa gitu ya. Kalau sakitnya udah detail, minimal obat generik pun ada kerasanya kan gitu ya. Oke. Nah terus satu lagi mungkin tambahan Mbak Vina sebelum lanjut ya. Suka ada yang bilang ASSR lebih canggih dari EBR atau BERA. Banyak yang mendingan BERA Master aja. Itu pemeriksaan paling canggih ASSR karena munculnya adalah mana Mbak Vina yang ASSR? Nah, munculnya kayak audiogram gitu ya, per frekuensi. Kalau kita pindah ke pemeriksaan ASSR, itu pendeteksi untuk gelombang tidak baik itu hilang. Jadi kita hanya dikasih bentuk kayak gini tanpa kita tahu dia tenang atau enggak. Itulah makanya hasil ASSR itu kadang-kadang nggak konsisten, ada yang 80, 100, 70 karena per frekuensinya dipengaruhi oleh gerakan si anak. Makanya kenapa saya kurang setuju kalau dibilang ASSR paling canggih. Tetap aja kalau pemeriksaan BERA harus ada, ASSR harus ada. Kenapa? Membandingkan antara satu pemeriksaan dengan pemeriksaan yang lain. Kalau hasil BERA-nya 20, hasil ASSR-nya 50, apakah kami akan keluarkan hasil atau enggak? Enggak. Saya akan cek dulu OAE. OAE-nya ternyata river. Kemungkinan besar BERA-nya ada masalah. Oh, ternyata setelah diulang BERA-nya benar di 20. Tapi kenapa OAE-nya atau kebalik maaf, OAE-nya pas. BERA-nya ternyata nggak ada muncul gelombang. Profon, kira-kira ada yang salah nggak? Lupakan dulu ASSR. Kira-kira ada masalah nggak? OAE-nya pas, BERA-nya nggak muncul sampai 100. Ada masalah nggak kira-kira? Ayo, ini kan semuanya udah pakai alat. Ayo dong, kan semuanya udah pakai alat nih. Kan sebelum pakai alat tentu diperiksa lah. Oke, OAE-nya pas, BERA-nya ternyata 100 nggak muncul. Kira-kira salah atau benar? Mama Azam,
Kira-kira bener atau misalnya Mama Ajam pas dikasih hasil periksa awal OE-nya pas, bagus rumah siputnya, tapi gangguannya di 100 desibel, kira-kira gimana? Anaknya bangun obatnya habis, otomatis sensor untuk menangkap pemeriksaan dia langsung muncul rejected. Jadi kan di sini tuh ada webcam ya kalau nggak salah, Mbak Vina. Jadi di BERA itu ada 2 indikasi yang dilihat oleh pemeriksa untuk menentukan itu periksanya benar atau enggak. Kalau rejectednya di atas 2% aja, pemeriksaan di pause, stop. Artinya kondisi anak gak tenang, nggak mungkin kita lanjutkan. Apalagi rejectednya 100%, anak udah bangun, masa kita terus periksa? Alatnya pun stop sendiri, dia muncul warning terus, rejected atau warning rejected full gitu loh. Kalau kita nggak tahu, pemeriksa nggak tahu, dilanjut ya dilanjut, hasilnya jadi nggak valid kan? Gelombangnya biasanya kayak gitu tuh. Oke, mungkin terjadi bisa karena ya mungkin ada nama istilahnya auditory neuropathy ya. Jadi OAE-nya pas, pemeriksaan BERA-nya itu perform. Biasanya kita nggak langsung ke SSR, tunggu anak bangun, kita FFT dulu tanpa pakai alat, ternyata responnya bagus loh. Ini ternyata mungkin benar auditory neuropathy. Biasanya di BERA-nya pun kita pakai rarefaction condition, mungkin teknis ya, ada gelombang sebelum 1 milisecond. Itu mungkin terjadi kalau ada auditory neuropathy yang dibilang pendengarnya kadang hidup kadang enggak. Itu bisa, itu ada beberapa kasus, bahkan di Banjarmasin pun ada beberapa kasus yang anak pendengarannya on off sendiri. Bahkan sampai kita harus detailkan sedemikian rupa sebelum kita memilihkan alat, dan masing-masing punya indikasi gitu ya. Itu kenapa alasannya tadi saya minta kepada orang tua semua, kirimkan semua hasil pemeriksa. Kan sekarang di HP canggih tuh, bisa scan sendiri, jangan satu-satu ya, atas nama ini scan aja semua OAE, BERA, ASSR, kirim langsung, kita lihat satu-satu. Karena pemeriksaan yang bagus adalah pemeriksaan yang satu sama lain saling mendukung. OAE refer, pemeriksaan BERA-nya 100 nggak terespon, ASSR-nya ternyata full tidak ada respon. Oke, itu valid, dan maaf itu tidak perlu dites ulang. Tapi kalau OAE-nya refer, BERA-nya 40 desibel, ASSR-nya 70 desibel, datang lagi lah, udah periksa ulang lagi, udah pakai alat periksa ulang aja. Nanti urusan ke belakang mau gimana alatnya terserah, yang penting periksa ulang dulu deh, sampai mendapatkan satu pemeriksaan yang komprehensif semuanya, gitu ya. Ini sekali lagi dari pemeriksaan, dari pertanyaan Majam, terima kasih. Pemeriksaan sekali lagi untuk anak-anak kita nggak bisa berdiri sendiri, harus saling menguatkan satu sama lain. Ketika satu pemeriksaan tidak mendukung ke pemeriksaan lain, dicek. Kalau ternyata tetap tidak mendukung, lebih baik dijadwalkan ulang. Kita tidak akan berani memaksakan satu pemeriksaan atau mengulangi pemeriksaan sebelum itu satu sama lain saling menguatkan dan pada satu analisa yang sama. Kalau beda analisa kita nggak keluarkan dan akan kita jadwalkan ulang, apalagi anaknya sudah bangun. Mudah-mudahan menjawab ya, Memajam. Teknis tadi sedikit saya bedah, kenapa? Ada alasan ketika kita menyarankan pemeriksaan ulang, bukan karena wah mungkin Nobel ini nyari uang kali buat pemeriksaannya gitu. Oh enggak, justru kami bertanggung jawab sekali ketika amanah yang diberikan Bapak dan Ibu ke kami untuk kita tanggung jawab, karena katanya gitu ya, lebih berbahaya orang yang ngerti tapi berbohong daripada orang yang ngerti tapi berbohong. Udah tahu ilmunya tapi tidak memberikan amanah pada ilmu, itu kan lebih bahaya gitu ya. Cuma kami nggak mau vulgar karena khawatir menjelekkan juga gitu ya. Oh ini pemeriksaan tempat lain salah, enggak. Justru ya mungkin saran BERA ulang untuk lebih memastikan gitu. Karena saya yakin mungkin tempat yang lain pun punya pemeriksaan yang tepat, sistem monitoring yang valid juga gitu ya. Mungkin seperti itu untuk pemeriksaan ya. Kita lanjut mungkin ya, sambil supaya menghemat waktu juga ya, kita lanjut ke alat bantu. Jika nanti ada pertanyaan tambahan ditulis dulu, nanti setelah kita sholat kita akan lanjut ke sesi pertanyaan juga ya. Terima kasih. Oke, bagaimana Mama Ajam, apakah sudah terjawab? Oke. Oke, kita beri tepuk tangan kepada penanya dan juga pemateri kita hari ini. Oke, sebelumnya kita sudah tahu nih
tentang pemeriksaan pendengaran. Ada ambang pendengaran normal, penurunan ringan, sedang, berat, hingga sangat berat. Setiap gangguan pendengaran memiliki solusinya tersendiri. Dari sisi teknologi, Nobel Audiology Center menyediakan alat bantu dengar atau yang biasa kita bilang ABD. Dan bagi mereka yang sudah mengalami gangguan pendengaran derajat ringan hingga berat. Kemudian untuk selanjutnya kita ada beberapa jenis ABD yang akan dijelaskan langsung oleh narasumber kita. Dan nantinya di akhir kita akan adakan live fitting penggunaan ABD dari salah satu peserta. Jadi sangat menarik sekali nih. Jadi untuk Bapak Ibu diharapkan untuk materi selanjutnya boleh untuk dicatat, dan kalau misalkan ada pertanyaan boleh nanti disampaikan. Jadi selanjutnya langsung saja kita lanjut ke materi ABD dan juga fitting. Kepada Ibu Bina kami persilakan. ABD ini aduh. Oke, baik, kita lanjut ke materi kedua. Saya lagi yang menyampaikan. Nanti kita bergantian lagi. Oke, yang pertama bisa dilihat ya Bapak Ibu, fitur alat bantu dengar, ponak, dan manfaatnya. Spesifikasi, kita masuk ke spesifikasi alat bantu dengar ponak. Yang pertama ada auto sense system. Auto sense system itu kayak fitur dari alat bantu dengar ponak. Ketika alat bantu dengar Anda beradaptasi dengan setiap suara secara otomatis, itu light is on bahasanya. Jadi istilahnya kalau anak udah pakai alat bantu dengar itu light is on, hidup gitu. Nah, AutoSense OS ini dirancang dengan mempertimbangkan situasi mendengarkan sehari-hari adik, beradaptasi dengan suara dengan mulus dimanapun adik berada. Ini menganalisis suara di sekitar adik setiap 0,4 detik dan dapat mengidentifikasi apakah adik berada di restoran yang bising atau lagi dalam mobil, ada di dalam gedung konser, atau hanya dalam di rumah saja. Nah, itu dia secara otomatis mengidentifikasi suara. Nah, tanpa harus menyesuaikan alat bantu dengar adik secara manual. Adik dapat menikmati kinerja pendengaran yang tak tertandingi. Oke, jadi alat bantu dengar ponak itu dari 7 program sampai lebih dari 200 setting di dalamnya yang akurat dan tepat. Nah, yang pertama kita memasuki di fitur calm situation atau situasi tenang. Biasanya kecanggihan ini yang memberikan keuntungan optimal untuk pemahaman dan kenyamanan ketika mendengarkan orang berbicara dalam percakapan satu-satu di tempat yang tenang. Nah, jadi dalam ABD itu ada beberapa fiturnya. Jadi kalau misalkan kayak Naida S3UP, Naida Q30, atau yang lebih terbaru Skype 90, itu semakin serinya terbaru, fiturnya pun semakin banyak. Secara bergantian programnya sudah input di dalam ABD itu, settingannya pun otomatis menyesuaikan. Yang pertama ya, calm situation ini. Yang kedua ada speech in noise, pembicaraan dalam bising. Jadi fitur ini bisa beradaptasi dan mengurangi kebisingan dari belakang secara real time atau langsung untuk mengoptimalkan pemahaman ketika mendengarkan orang bicara di lingkungan yang bising. Nah, jadi alat itu bisa beradaptasi dan otomatis mengurangi kebisingan yang ada di sekitar adik. Jadi tetap fokus ke suara yang didengar. Yang ketiga ada comfort in noise, kenyamanan dalam bising.
Fitur ini secara aktif mengurangi kebisingan untuk meningkatkan kenyamanan mendengar di tempat bising. Yang selanjutnya ada comfort in echo. Echo itu kayak gema, iya bergema. Nah, jadi alat bantu dengar Phonak pun sampai membantu menyelesaikan solusi yang sedetail ini gitu. Ke echo pun kita bantu dari fitur alat bantu dengar yang sudah canggih ini. Jadi teknologi ini, fitur ini bisa untuk meningkatkan kenyamanan mendengar di tempat tertutup atau menggema. Nah, itu sudah disupport dari alat bantu dengar Phonak. Yang berikutnya ada music fitur atau fitur musik yang menawarkan rentang dinamis yang diperluas, kecepatan kompresi yang lambat, dan lebih banyak keuntungan untuk pengalaman musik yang lebih lengkap dan lebih kaya suara. Yang berikutnya speech in loud noise, pembicaraan dengan suara keras. Fitur ini bisa beradaptasi dan mengurangi kebisingan dari untuk mengoptimalkan pemahaman ketika orang mendengar berbicara di lingkungan yang sangat berisik, misal kayak di pasar. Itu bisa alat bantu itu secara otomatis programnya masuk ke situasi speech in loud noise. Nah, yang berikutnya speech in car, pembicaraan dalam mobil pun kita ada fiturnya. Jadi fitur ini bisa beradaptasi dan mengurangi kebisingan dari belakang dan mengoptimalkan pemahaman ketika mendengarkan orang bicara di dalam mobil. Yang berikutnya ada sound recover atau pemulihan suara. Nah, biasanya sound recover ini yang menjadi fitur unggulan di Phonak. Nah, jadi teknologi fitur ini bisa mengkompresi dari alat bantu dengar, membuat suara yang bernada tinggi terdengar lebih jelas. Biasanya kan kalau untuk nada tinggi itu ambang dengar itu biasanya cenderung ke nada tinggi itu lebih turun. Nah, di alat bantu dengar itu kita sudah bisa membuat suara bernada tinggi terdengar lebih jelas untuk mendengar dalam segala situasinya. Misal pada awal dan akhir kata, atau pada saat mendengar huruf S dan sh. Nah, itu kita ada fiturnya tersendiri. Automatically programnya di alat bantu dengar Phonak. Yang berikutnya ada whistle block atau suara feedback. Feedback itu kan yang suara keluar dari alat bantu dengar yang mendengung gitu ya. Jadi fitur ini bisa menghilangkan feedback yang mengganggu dari alat bantu dengar Anda. Misal seperti feedback ketika mendengar suara handphone, misal sinyal handphone. Nah, itu otomatis lagi fiturnya menyesuaikan sama situasi yang lagi didengar sama adek atau yang dihadapi sama adek. Nah, yang terakhir ada noise block. Noise block itu untuk memblok dari situasi kebisingan. Fitur ini biasanya mengurangi gangguan kebisingan dari belakang seperti suara mesin kah atau suara berisik lainnya tanpa mengurangi suara yang ingin didengar. Nah, ini berkaitan lagi sama pemilihan alat bantu dengar. Semakin canggih, semakin serinya yang terbaru, bisa Skype 90UP. Nah, itu semuanya ada fitur ini. Kayak misalkan Skype 30 ada beberapa fitur yang aktif automatically. Nah, yang paling canggih memang yang Skype 90UP. Dia udah mencakup semua fitur-fitur yang ada. Sampai musik fitur pun ada. Nah, yang berikutnya slide ini menjelaskan tentang
System. Sebagai terobosan dalam teknologi pendengaran, alat bantu dengan Marvel. Nah, Marvel ini alat bantu dengar Phonak dengan seri yang di atas Skype. Jadi Naida, Skype, Marvel, dan yang terakhir keluaran terbaru Paradise. Nah, jadi kalau Marvel dia sudah disupport sama Roger Direct yang memungkinkan mikrofon Roger untuk melakukan streaming langsung ke alat bantu dengan Marvel tanpa harus menggunakan receiver eksternal. Dengan inovasi yang unik ini, Anda dengan sepenuhnya berpartisipasi dalam percakapan, bahkan di lingkungan yang sangat distinct seperti restoran, pertemuan di tempat kerja, atau kegiatan sekolah. Jadi dia bisa connect langsung gitu. Nah, ini Roger Direct. Jadi alat bantu dengan device yang bulat ini biasanya berguna untuk kayak misalkan anak kita lagi sekolah yang bulat ini ditempel ke ibunya kayak Roger gitu. Nah, jadi anak itu bisa fokus dengan suara ibu walaupun duduknya di belakang gitu. Nah, itu terobosan terbaru dari Phonak. Nah, jadi tidak seperti alat bantu dengar lainnya yang tersedia, Marvel dapat terhubung langsung ke ponsel cerdas kita, yaitu iOS atau Android Anda, atau pakai perangkat Bluetooth yang memungkinkan untuk melakukan streaming segala jenis audio. Marvel juga memberikan kualitas suara stereo streaming untuk musik, podcast, dan banyak lagi. Jadi ABD-nya itu kayak kita pakai earphone aja. Semakin canggih ya ibu-ibu ya. Bisa connect Bluetooth, bisa connect iOS yang ada di HP langsung. Nah, kita bisa mendengarkan YouTube langsung, connect langsung ke dalam ABD tanpa harus diperkeras dari HP nih. Nah, jadi suaranya langsung masuk ke ABD. Nah, itu terobosan terbaru dari Phonak. Phonak Marvel juga dilengkapi dengan AIR System untuk memberikan nilai tertinggi pada streaming dari TV, stereo system. Digunakan dalam Phonak TV Connector, sebuah solusi plug and play yang sederhana. Anda dapat menikmati program TV favorit Anda dan film yang berkualitas. Ini sama seperti menggunakan headphone nirkabel, kecuali mungkin lebih baik lagi karena alat bantu dengar Marvel dapat membedakan antara sinyal orang berbicara dengan sinyal musik dan secara otomatis menyesuaikan diri untuk memberikan Anda kualitas suara yang optimal. Nah, Phonak juga telah mempelopori kemampuan baterai isi ulang di industri pendengaran dengan pengenalan baterai lithium ion isi ulang, baterai yang direkayasa untuk bertahan 6 tahun. Anda dapat menikmati hari penuh pendengaran termasuk streaming tanpa harus khawatir mengganti baterai. Jadi kalau misalkan ada Phonak yang lain Skype kan kita masih cabut lepas pasang baterai ya Bu ya. Nah kalau ini udah 6 tahun di charger ya lebih canggih lagi. Nah yang terakhir ada penjelasan tentang IP resistant dari ABD. Jadi IP resistant itu ukuran dari waterproof atau ketahanan air pada ABD tersebut. Misal kayak Naida S3UP dia ada ukuran di IP kalau nggak salah di 57 Pak Agus. IP 57 semakin tinggi seri ABD, IP resistennya pun semakin banyak. Jadi kesimpulannya lebih bisa tahan lama air gitu, lebih tahan sama air. Nah, Skype sudah menginjak di IP 67, Skype 30, Skype 90, IP 68. Nah, itu semakin tinggi seri ABD, semakin tinggi water resistance-nya atau waterproof-nya.
Nah, tapi semakin tinggi juga harganya ya Bu ya. Tapi ini terbayangkan dengan fiturnya yang lengkap, IP-nya ada, apalagi kan Skype 90 itu 20 channel. Nah, nada tertinggi pun biasanya kaitannya lagi sama terapi ya badannya. Terapi anak maaf yang IP maksud Skype 90 enak, apalagi yang implan. Anak-anak yang implan ya. Enak kita ngajarinya juga. Nah, semoga lah bisa update ya ke Skype 90. Amin. Oke, untuk ABD sampai di situ materi saya. Oke, demikianlah untuk materi jenis ABD. Untuk materi ini apakah ada yang ditanyakan untuk Bapak Ibu sekalian? Boleh untuk acungkan tangannya kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut tentang ABD. Aku yang berarti yang menjawab. Oke, silakan Bapak sebutkan nama orang tua dari siapa dan Aku berarti yang pertanyaannya boleh diajukan ke narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mati. Langsung saja yang menghormati Bapak-Bapak Ibu dari Nobel dan Mesin. Pertanyaannya mungkin singkat aja terkait dari hasil pemeriksaan darah itu kan anak kami ini termasuk di gangguan berat, sangat berat. Nah, jadi kemarin dia disarankan pakai ABD. Cuman kami memaklumi bahwa kami terkait PPT-nya kurang, apa IMT lah. Nah, ini kurang ya, mengajar untuk jauh ke badan mesin. Cuman dari pengalaman dari pihak Nobel sendiri, apakah memang selama ini terkait pendengaran yang sangat berat ini, apakah ada salah satu anak yang memang pas dipasang ABD menjadi lebih respon dan perkembangannya cukup bagus lah. Nah, karena pengalaman kami ini, anak kami masih belum terlalu banyak merespon dan bahkan tidak merespon ke suara. Mungkin teman-teman yang lain yang pakai ABD mungkin bisa bercerita juga kalau yang memang gangguan sangat berat, apakah memasang ABD ini ada reaksinya atau bagaimana. Nah, jadi supaya karena kalau kita lihat memang ABD tadi fiturnya macam-macam yang berkualitas gitu kan. Tapi kalau penyakitnya berat atau sangat berat, apakah ini tidak bisa dengan ABD ini bisa membantu lah. Kalau anak kami kayaknya kadang merespon. Kalau anak-anak yang lain pakai ABD di sini apakah ada yang merespon, kita tidak tahu kita. Nah, mungkin ini berbagi pengalaman saja. Mudah-mudahan kalau memang disarankan implan nantinya tidak bisa dengan ABD, lebih baik kita ya kalau kan coba-coba penjualan, coba-coba bang, kita mengharapkan yang terbaik untuk anak kita. Ini tanya pertanyaannya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku menjawabnya lah. Kada Pak Agus kan? Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Langsung saja mau dijawab oleh Ibu Pina atau Pak Agus. Kamu aja. Oke, Atau kepada saya Bapak dulu, Agus, kamu silakan. nambahin gitu. Anda nambahin. Oke, Apa berarti? Oke. Saya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Bapak Aska. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih Pak. Pemakaian ABD-nya, maaf, udah target sampai kecapai 8 jam sampai 12 jam sehari. Oh enggak, berapa jam maaf Pak pemakaian Aska? Oh 7 jam 8 jam. Terus rehabilitasnya, terapi MIT-nya, apakah rutin? Enggak ya.
FFP-nya juga. Oke, baik. Sebenarnya begini Pak, kalau untuk alat bantu dengar, balik lagi ke kategori penurunannya ya, berat, sangat berat. Kalau boleh tahu berapa Pak kiri kanan? Kiri kanan 100. Nah, apalagi kan 100 itu telepon sangat berat ya. Sebenarnya saya pun biasanya kalau mendapati pasien telepon seperti ini yang sudah 90 ke bawah, itu saya juga konseling. Pertama infoin tentang teknologi pendengarannya. Ibu, ibu bapak ini memang hasilnya sangat berat. Ada dua solusi. Yang pertama, memang tahap awal pemakaian APD. Nanti dilihat bagaimana setelah kita evaluasi, setelah kita rehabilitasi, bagaimana pengembangannya. Apakah sudah seperti yang diekspektasikan? Nah, yang kedua ada opsi implan koklean setelah dari ABD beradaptasi, rehabilitasinya jalan dengan target yang sudah diberikan, tidak banyak perkembangan. Nah, memang kalau untuk telepon ini kan untuk cara kerja ABD itu sendiri sifatnya memfungsikan dari sisa pendengaran yang ada, sisanya loh Pak, sisa pendengaran yang ada itu diperkeras dari ABD. Makanya tahap awalnya ABD dulu, kita lihat perkembangannya, apakah ada perkembangan atau tidak signifikannya gitu. Nah, yang kedua, kalau implan koklean itu sifatnya memang menggantikan dari rumah siputnya atau langsung memperbaiki ke saraf pendengarannya, tidak lagi hanya menggunakan dari sisa pendengarannya. Makanya kalau untuk kasus atau case pasien yang telepon yang sisa pendengarannya sedikit itu memang berat di ABD. Satu-satunya yang memungkinkan untuk ekspektasi orang tua dia bisa bicara dua arah itu ke implan. Nah, kalau implan itu bisa diumpamakan seperti jalan tol, lebih cepat jalannya karena dia memperbaiki yang rusak. Tapi kalau ABD seperti jalan aspal biasa, masih ada gangguan lubang, macet, karena dari jalan yang itu ada yang kita optimalkan yang sudah rusak tadi gitu Bu. Jalannya pun lambat, tapi kalau untuk implan analoginya seperti kita buat jalan baru. Nah gitu. Memang kalau untuk telepon kita pun biasanya sounding terus untuk ke implan. Kalau balik lagi ekspektasi orang tuanya seperti apa? Kalau ekspektasi orang tuanya anaknya bicara cepat, langsung progresnya cepat, itu memang satu-satunya cara implan koklean. Karena dia menggantikan langsung dari si rumah siput yang rusak. Nah, analoginya seperti itu Pak. Jadi kalau ABD kita sifatnya hanya menggunakan sisa dari jalan yang ada yang sudah rusak gitu. Nah, kalau implan koklea kita buat jalan baru mengganti dari jalan yang rusak tadi. Nah, gitu. Mungkin dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Agus. Baik, menambahkan ya Pak Masa, tahun 2010 lah Pak. Itu pertama saya jadi hearing consultant kayak Mbak Alvin. Itu saya pertama ketemu satu pasien namanya Kevin Budi. Mungkin beberapa orang tua di sini ada yang ngikutin gitu ya, novel dulu bikin podcast, bikin apa, salah satu yang kita ambil ada Kevin Budi. Kevin Budi ini orang Jakarta. Dulu saya pertama ketemu itu ketika ayahnya sudah down payment implan di satu brand. Ketemu saya, waktu itu saya selesai training, ilmu saya masih nempel karena dokter kombinasi sama marketing Pak. Kalau dulu ilmunya masih nempel, habis diajarin dokter. Jadi yang Mbak Tina tadi sampaikan betul, penata laksanaan. Jadi pertama kita
mau suka atau enggak, sama kayak bapak ibu nanya ke dokter, kenapa anak saya terganggu? Pasti jawabannya kemungkinan besar nggak bisa dipastikan, kecuali kena campak, rubella, oke, kelihatan banget kan, mata, jantung sama kupingnya kena kan, kalau kena virus SARS. Tapi kalau nggak kena, dokter siapapun, pengalaman saya kurang lebih 13 tahun di dunia ini, pasti jawabannya cuma satu. Kemungkinan besar karena gangguannya adalah ada prematur enggak, menikah ibu dan bapak ada hubungan keluarga atau enggak, di keluarga ada gangguan pendengaran atau tidak. Jadi kalau ditanya tipikal gangguannya, kita nggak bisa pastikan. Itu pun ketika kita berbicara masalah alat bantu dengar. Coba tanya ke hearing center mana yang bisa jawab ketika apakah dengan alat bantu dengar anak saya dengan gangguan 100 desibel bisa normal nggak pendengarannya? Jangan bicara dulu ngomong normal ya. Ada nggak yang bisa jamin? Kalau kami enggak. Tapi yang bisa kami jelaskan adalah pertama, alat bantu dengar diciptakan untuk mengamplifikasi suara, betul. Diharapkan ketika menggunakan alat, maka suara yang dibesarkan akan sampai ke saraf pendengaran yang kurang. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah dengan alat bantu dengar bisa membantu, ada yang bisa dan ada yang enggak. Cuma persentase keberhasilan dengan alat bantu dengar lebih kecil dibanding implan. Saya tidak katakan bahwa dengan ABD nggak akan berhasil. Buktinya Kevin Budi sampai sekarang saya stop untuk tidak berpikir implan. Ya, kemarin Mama Alifa saksinya ya, Ma. Kita ada selain Papa Askar ada 5 orang yang berpikir untuk maju ke implan. Dari Palangkaraya udah fix, dari Banjarmasin ada 3 orang. 3 orang, yang 1 orang saya stop untuk berpikir implan. Kenapa kira-kira? Karena dari hasil FFTID dengan alat bantu dengar barunya yang tadi wakilnya jelaskan, SkyP 90, dia level FFTID seminggu itu dapat 40 desibel. Yang awalnya 80 ke 90. 80-90 kalau nggak salah tadi 100. Jadi 100 desibel ketika dia pakai selama seminggu hasil FFT-nya itu 40. Ini saya ke Banjarmasin lagi, saya mau tes lagi minggu depan apakah konsisten 40. Saya bikin stop dulu berpikir ke implan. Karena mau pakai implan mau pakai ABD, kalau levelnya 20 ya udah. Tujuan kita kan di situ sebenarnya. Kita mau melatih anak bicara berarti harus pastikan dulu pendengarannya sampai 20 sampai kayak anak normal toh. Gitu ya Bapak Askar. Jadi ukuran kita menentukan keberhasilan pakai ABD atau implan adalah FFTID harus sampai ke 20 sampai 20 desibel. Setelah itu badan di urusan melatih bicara. Gitu kan ya? Badan akan kayak saya ini kalau dengan 80 tidak terak. Kalau ID-nya misalnya pakai alat 100 desibel sebelum pakai alat, setelah pakai alat 80 teriak-teriak. Dia kemarin ngeluh pas satu meeting Zoom sama saya suaranya hilang. Sehari 4 sesi karena Mbak Dewi itu terapi itu berdasarkan hasil itu. Dia menyesuaikan suaranya loh. Jadi karena ada orang tua kok banyak teriak-teriak, bukan teriak untuk ibu udah ini dulu gitu. Anak ibu level pendengarannya 70 ya, saya kalau ngomong 50 ya nggak denger dong. Apanya yang mau diterapi? Anak cuma lihat orang buka mulut itu ngapain suara buka mulut gitu. Yang paling bahaya dia baca bibir dengan mata. Sedangkan pada itu auditory verbal terapi yang pastinya memaksimalkan pendengarannya kan, bukan matanya, makanya teriak-teriak gitu. Jadi kalau Mbak Devi nanti teriak-teriak terapi mau itu karena lihat hasil FTP-nya 70. Jadi Mbak Devi ini kalau bisa mungkin di pikiran Mbak Devi, mau tau nggak surganya Mbak Devi apa? Surga dunianya Mbak Devi bukan dapat jodoh ganteng kaya, bukan. Kalau dia dapat referral dari Mbak Vina hasil FFT-nya 25, Bu nanti di rumah gini-gini, nggak ada lagi beban untuk bisa mengcross-check sampai di 20 kalau memang udah 20 gitu. Jadi kalau untuk pertama FFT ID-nya 20 dengan ABD, udah kita nggak usah berpikir ke implan. Ada buktinya ada. Stop dulu dan kita evaluasi dulu. Kalau dia naik ke 30, stop juga sampai 20 konsisten. 4 kali konsisten 20 desibel atau 30 dengan ABD. Konsisten 2 telinga dan itu semuanya stabil di semua frekuensi dapat dipastikan. Dari pemeriksaan berjalannya di mobil. Oke,
based on dari rekomendasi ya. Iya. Sama Mbak Dila ya. Tuh, tes beda kan dijelaskan sebelum Mbak Dila siapa ya? Mbak Dila. Mbak Dila. Baik, baik. Oke. Baik. Saya minta satu yang dari brand selain brand Nobel ya. Mama aja. Oke, silakan. Silakan Mak. Nanti yang bertanya sama yang merespon, insya Allah dapat kiriman hebat dari Mbak Devi dan Mbak Vina dan Mbak Nita. Jangan libatkan saya. Budgetnya udah close, jadi ini dari beliau-beliau. Gak bercanda, maksudnya nanti ada kiriman menarik lah, apapun itu ya. Saya belum bisa menjadikan. Silakan Mbak Devi. Kalau agen kemarin Catat berarti yang bulan jawab. kalau tidak salah 6 Februari 2020 itu kami periksa ASSR-nya di rumah sakit UIN. Kebetulan dari rumah sakit UIN kami dokter sana Siapa namanya? Alif Baik. karena Oh, Jannah. di ini Bali belum ada Nobel. Ya. Jadi kami rujuk aja ke situ. Kan karena ada pilihan lain. Baik. Gitu aja. Kenapa beli yang 10 sampai 15 juta? Nggak ada harga lain di tempat membeli? Ada. Nah, kenapa? Kami yang memilih yang Oke, kenapa nggak beli yang di bawah 10? kan desibelnya lumayan tinggi aja. Oke. Jadi yang Harga di bawah 10 ada ya? ada Oke, kenapa nggak beli itu? Karena desibelnya. mungkin Oke, kan mungkin untuk harga segitu memang sudah mengapa baik. sesuai budget dengan sesuai dan juga kami karena buyar habis kami periksa di jam 10 jam 12 yang kami langsung ke Abi ya ada uang Oke. ya langsung beli yang satu sih Ini yang terbaik gitu ya, semaksimal. ya, Baik, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Oke, mungkin ini sebenarnya salah satu turunan dari pertanyaan Bapak Astra tadi. Seringkali mungkin Mbak Vina, Mbak Devi sama Mbak Nita juga sama-sama diperhatikan ya. Ini mungkin sama orang tua juga harus kita sensitif gitu ya. Saya sengaja nanya itu bukan apa-apa sebenarnya, karena percaya atau enggak, kebanyakan orang tua bukan merasa dibohongin sih, ada sedikit kekecewaan dengan expect awal ketika mengeluarkan uang dengan hasil yang sudah didapatkan. Jujur atau enggak? Betul. Kayak si Adli. Pasti. Dan saya makanya balik pertanyaan, kenapa beli yang 10 sampai 15? Kenapa beli yang di atas 20? Kenapa beli yang segitu? Uang 20 itu gaji 3 sampai 4 bulan saya. Harus dikeluarkan saat itu. Itu artinya sebenarnya sebelum memilihkan alat, 3 sampai 4 bulan. kita jangan jadi, saya memposisikan diri sebagai orang tua dulu ya, jangan jadi subjek to market. Wow, salam nih buat yang bilangin. Karena banyak orang tua yang kecewa, jujur ya, mengeluarkan uang 50 juta, tiba-tiba anak akan berkembang. Apalagi itu supporting dari anggota keluarga, tekanan besar. Mengeluarkan uang 20 juta, itu nggak sedikit. Lalu apa maksud pertanyaan saya sebenarnya? Ketika ibu memilihkan apapun, termasuk ada tawaran iklan, make sure saya akan mendapatkan apa. Tapi kalau nanti ketika pertanyaan awalnya itu saya, mas saya ingin anak saya normal bicara ketika setelah iklan, bapak jangan dulu deh. Dengar dulu aja penjelasan kita, itu karena impossible thing bagi saya. Tapi ketika ibu bapak mau memilihkan alat itu dengan alat infan, harus tahu dulu kenapa saya harus beli 15 juta. Mungkin kalau dulu Mama Aja belinya di Mbak Vina mungkin sudah dikasih SP karena maaf kata siapa, dengan desibelnya segitu alat di bawah 10 juta nggak akan bisa mengangkat. Beda ya, gangguan pendengaran itu nggak ada korelasi dengan harga alat.
Kata siapa kalau gangguannya 100 desibel nggak boleh pakai alat yang 2.500.000? Kata siapa yang gangguannya cuma 40 nggak bisa beli alat yang 50 juta? Jadi ukuran untuk bisa membeli alat itu bukan berdasarkan gangguannya berapa desibel. Kita memilihkan, tadi Mama Azmi betul bilang, semakin banyak channel maka semakin mahal alat. Lalu apakah itu yang dibutuhkan oleh anak? Ayo di sini yang beli alat frekuensinya di atas 10 channel, angkat tangan. Berkembang nggak? Sesuai harapan enggak? Belum. Baik. Baik. Di awal beli ada expect nggak anak bertemu? Secara dalam ucapan itu kalau bagi kami itu bentuk kekecewaan pasien, karena tidak bisa ditolerir dari awal. Mungkin kalau penjelasannya di awal kayak gini, Mam, beli alat dengan channel banyak bukan jaminan, karena yang kita kejar bukan channel dulu, tapi intensitasnya naik dulu. Artinya kalau gangguannya 100, dia harus sampai ke level minimal 60-40 dengan penguatan amplifikasi. Bukan berdasarkan channel, karena channel sama intensitas berbeda. Channel itu dari samping kanan ke kiri, intensitas dari atas ke bawah. Jadi tadi memandang kalau dia gangguannya 100, dikasih alat yang up atau SP, apapun jenisnya bisa. Mau Basio Q5UP juga bisa. Kenapa? Karena gen penguatannya sampai di atas 100 desibel. Yang frekuensi ini yang berbeda-beda. Jadi mahal murahnya alat bukan berdasarkan gangguan, tapi berapa banyak channel di alat ini. Nah sekarang anak ketika pertama pakai alat butuhnya itu penguatan dulu atau channel dulu? Penguatan dulu. Kalau penguatannya belum didengar, mau channel 100 pun dengar atau enggak? Ya. Gitu Mam. Mungkin kenapa perkembangannya levelnya begitu kuat, karena belum mendapatkan settingan alat dan tempat caranya setting alat gimana? Itu dia menjelimetnya. Karena kita harus memberikan penguatan di masing-masing frekuensi yang berbeda-beda dengan level di atas 100 desibel, dan itu tuh benar-benar sulit. Kalau kita besarin resiko gendangnya pecah, tangan terlalu keras. Kalau kita kecilin, anak gak dengar. Karena levelnya sempit. Beda kalau 20 sampai 100 kan luas ya. Ini kan 100 sampai 120 ya segitu. Jadi poin kedua, sebelum kita beli alat, kita tahu kenapa harganya segitu gitu. Ibarat kata nanya dengan harga segini, anak saya bisa dapat apa? Jangan pikirannya ke anti air atau enggak. Alat sekarang, Bapak punya alat lempar ke air sebentar masih nyala kok. Yang bahaya itu bukan air, keringat. Yang dibilang Bapina IP itu dari debu dan air, bukan dari keringat. Besi kena korosi pasti. Jadi ya karena itu sunatulahnya ya mau nggak mau kita punya lembaga ya dirawat, itu sunatulah nggak bisa apa-apa. Kalau air itu gampang dihindari, kena hujan tinggal lepas, mau mandi lepas, anak main air tinggal lepas juga. Tapi keringat ada nggak yang bisa hindari? Jadi sebenarnya care maintenance lebih penting daripada hanya mengandalkan anti air atau enggak. Karena nggak ada yang bisa melindungi anak ketika nggak kena keringat, apalagi dia aktivitasnya banyak. Cukup hati-hati ya. Jadi tahu kenapa harga alat segitu. Jadi pastikan lagi ya, bagi semua orang tua yang punya alat harga sekian-sekian, tahu dulu kenapa beli segitu. Jangan sampai jadi objek to market. Ada, wah ini harga mahal pasti bagus, kata siapa? Banyak kok yang beli alat Skyway 90 atau banyak yang harga 100 juta anaknya belum berkembang. Tapi ada kok alat yang beli alatnya 15 juta 20 juta berkembang. Selain teknologi yang tepat, kita juga penting untuk memahami bahwa konsep pemahaman terapi pada anak harus berjalan. Jadi
ketiga yang ditanyakan Bapak Asta, yang bisa menunjang itu poin ketiga adalah program habilitasi yang berjalan. Kalau itu semua sudah dilakukan ternyata anak tidak berkembang, berarti kemampuan dari alatnya sendiri sudah maksimal. Itu biasanya kami rekomendasikan dari awal opsi. Makanya sekarang kami ada program di mana kita ada sistem trial untuk alat bantu dengar maksimal yang